Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, setelah kita membahas sejarah tarawih pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pada episode kali ini kita akan membahas sejarah tarawih pada masa Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, keadaan mulai berubah, yakni keadaan sholat di Masjid Nabawi yang ramai dengan bacaan masing-masing imam dan jamaah yang banyak dan berpencar-pencar, serta gaya orang sholat ke masjid yang berpindah dari satu imam ke imam yang lain sesuai dengan bacaan Quran yang ia suka, yang pada akhirnya di awal masa menjabatnya Sayyidina Umar terjadi semacam kompetisi tidak tertulis tentang imam-imam dadakan di Masjid Nabawi guna menarik perhatian makmum. Bahkan sebagian dari imam-imam itu membuat bacaan yang dipaksakan agar terdengar bagus sehingga menjadikan masjid layaknya tempat perlombaan yang membuat gaduh dan bising. Setidaknya itu kondisi yang bisa digambarkan sebagaimana tertera dalam kitab sejarah Tarikh Al-Madinah susunan Ibnu Sabah. Dari Novel bin Iyas Al-Hudzaili, beliau berkata, orang-orang melakukan sholat malam Ramadan di masjid berpencar-pencar, dan ketika mereka mendengar ada imam yang bagus bacaannya, mereka ikuti dia. Lalu Umar berkata, mereka seperti menjadikan Quran sebagai nyanyian. Kondisi ini tidak disukai oleh Sayyidina Umar, bahkan membuat beliau gerah karena masjid menjadi panggung kompetisi menarik perhatian jamaah dengan saling memperbagus bacaan Quran tidak dengan tujuan yang baik. Yang akhirnya beliau membuat kebijakan baru untuk menyatukan seluruh jamaah yang sholat di Masjid Nabawi dengan satu imam dan satu jamaah, tidak lagi berpencar-pencar. Dan ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis riwayat sahabat Abdullah bin Abdin Al-Qari. Dari Abdurrahman bin Abdul Qari, aku keluar bersama Umar bin Khattab di salah satu malam Ramadan, dan kami menemukan orang-orang berkelompok-kelompok. Ada yang sholat sendiri dan ada yang sholat bersama yang lainnya. Kemudian Umar berkata, aku melihat seandainya aku kumpulkan mereka dalam satu jamaah, niscaya akan lebih baik. Kemudian ia kumpulkan dalam satu imam, Ubay bin Ka'ab. Kemudian Umar berkata, ini adalah sebaik-baik bid'ah, dan yang tidur di awal malam lebih baik dibanding yang bangun di awal malam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Setidaknya inilah perubahan yang pertama yang terjadi dalam pelaksanaan ritual sholat malam Ramadan yang dipromotori oleh Sayyidina Umar, yakni menyatukan seluruh jamaah di masjid menjadi satu jamaah yang banyak dan dipimpin oleh satu imam. Imam yang dipilih untuk memimpin jamaah sholat malam Ramadan ketika adalah Ubay bin Ka'ab. Mungkin karena beliaulah yang pernah mendapatkan lisensi dari Nabi Muhammad bahwasanya orang yang paling baik bacaan Qur'annya adalah Ubay. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang baik bacaan Qur'annya adalah Ubay. Karena kalau Umar harus menyerahkan imamah ini kepada jamaah, tentu semua akan mau menjadi imam dan akan terjadi kericuhan. Toh sebelum disatukan menjadi satu jamaah, masalah yang terjadi adalah banyak yang ingin jadi imam dan diikuti oleh banyak jamaah. Karenanya mereka berlomba-lomba untuk memperbagus suaranya. Jika Umar memilih salah satu di antara mereka, pastilah akan menimbulkan kecemburuan dari para imam-imam lain yang sudah bersusah payah memperbagus suaranya di hari-hari sebelumnya. Karena itu, untuk tidak membuat kericuhan dan masalah yang baru, dipilihlah Ubay bin Ka'ab sebagai imam, karena beliau dipilih bukan oleh Umar, akan tetapi direkomendasikan langsung oleh Nabi. Dan perubahan ini semua terjadi di Ramadan tahun ke-13 Hijriah, yakni di Ramadan pertama Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah menggantikan Sayyidina Abu Bakar. Itu juga berarti bahwa apa yang dikerjakan oleh banyak sahabat Nabi dalam pelaksanaan sholat malam Ramadan di Masjid Nabawi, yang mana sholatnya sendiri-sendiri dalam satu masjid, sudah berlangsung kurang lebih 15 tahun lamanya sejak diturunkannya syariat puasa dan kesunahan menghidupkan malam-malam Ramadan. Dalam Musannaf Abdul Razak, salah satu kitab hadis, riwayat yang ternyata Sayyidina Umar bin Khattab tidak hanya memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam, tetapi Sayyidina Umar bin Khattab juga memerintahkan Tamim al-Dari untuk jadi imam juga.
dari Sa'ib bin Yazid dari Umar radhiyallahu an berkata, beliau mengumpulkan jamaah dengan Imam Ubay bin Ka'ab dan Tamim al-Dari, dan Ubay melakukan sholat malam beserta witir dengan 13 rakaat. Artinya di dalam Masjid Nabawi ada dua imam dengan satu jamaah, yakni Ubay bin Ka'ab dan Tamim al-Dari, yang teknisnya Tamim al-Dari menggantikan Ubay bin Ka'ab di sisa setengah pelaksanaan sholat malam Ramadan di Masjid Nabawi. Itu terjadi karena memang Sayyidina Umar sejak awal sudah memerintahkan untuk sholat malam Ramadan ini dilakukan dengan waktu yang lama. Artinya dengan bacaan yang panjang dan pastinya memakan waktu dan tenaga yang banyak. Mungkin karena sebab itulah kemudian Ubay bin Ka'ab meminta Sayyidina Umar untuk mencarikannya sebagai pengganti di tengah pelaksanaan sholat malam yang memakan waktu lama itu. Bahkan Ibnu Syabah dalam kitab sejarahnya tentang kota Madinah meriwayatkan sebuah temuan yang menceritakan bahwa surat yang dibaca oleh imam pada masa Umar itu adalah surat Al-Mi'un, yakni antara surat Al-Anfal sampai surat Al-Sajadah. Karenanya wajar kemudian jika beberapa jamaah membawa tongkat untuk menopang mereka sendiri dalam sholat, dan bahkan ada yang mengikat dirinya dengan tali yang disambungkan ke atap agar tetap berdiri di waktu mereka sudah kelelahan, saking lamanya sholat yang dikerjakan. Dan karena itu pula selesainya sholat pun menjadi sangat lama, yakni menjelang fajar alias beberapa saat sebelum waktu subuh datang. Saking lamanya sholat yang diselenggarakan oleh Sayyidina Umar tersebut. Ini yang terjadi di awal-awal Ramadan tahun ke-16 Hijriah, yakni salat malam Ramadan dengan jamaah yang teratur dipimpin oleh satu imam, yakni Ubay bin Ka'ab. Lalu di setengah jalannya Ubay bin Ka'ab digantikan oleh Tamim al-Dari sampai akhir selesai sholat. Dan surat yang dibaca di setiap rakaat adalah surat-surat dari jenis Al-Mi'un yang jumlah ayatnya mencapai 100 lebih. Karenanya memakan waktu yang lama bahkan sampai menjelang subuh. Beberapa orang yang datang berjamaah membawa tongkat sebagai pegangan agar tetap bisa berdiri, dan sebagainya mengikat badannya dengan tali yang tersambung ke atap masjid agar tetap bisa berdiri sampai akhir sholat. Lebih dari itu, Umar bin Khattab pun membuat jamaah khusus untuk wanita di malam-malam Ramadan dan menugaskan salah seorang sahabat untuk menjadi imam wanita-wanita yang ingin menghidupkan malam Ramadan itu. Itu artinya bahwa perubahan yang terjadi di zaman Umar menjabat sebagai khalifah bukan hanya perubahan di Masjid Nabawi, akan tetapi ia juga memisahkan jamaah wanita dan membuatnya tersendiri dengan imam yang khusus, yakni Sulaiman bin Abi Hathmah. Kalau dilihat dari apa yang diriwayatkan, seperti jamaah laki-laki dan jamaah wanita dilakukan secara bersamaan di waktu yang sama, itu berarti bahwa wanita tidak melaksanakan di Masjid Nabawi, akan tetapi di tempat yang berbeda dan memang khusus untuk wanita saja. Setidaknya itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Sibah dalam periwayatan hadis yang beliau tulis dalam Musannafnya. Dari Hisam, dari bapaknya Umar bin Khattab menentukan dua qori untuk orang-orang ketika itu. Ubay bin Ka'ab adalah imam laki-laki, dan Sulaiman bin Hathmah adalah imam untuk jamaah wanita. Akan tetapi kami tidak menemukan riwayat di mana jamaah wanita itu dikerjakan. Karena kalau itu di Masjid Nabawi rasanya kurang bisa diterima. Toh jamaah laki-laki ketika itu sudah banyak dan itu dilakukan sampai menjelang subuh. Itu artinya tempat dan waktu sudah tidak memungkinkan untuk adanya jamaah lain di dalam masjid. Karena memang ini adalah tradisi yang baru dikerjakan di zaman Umar bin Khattab baru menjabat. Karena memang ini adalah tradisi yang baru dikerjakan di zaman Umar bin Khattab, format yang dikerjakan pun seperti meraba-raba dan belum pasti. Akhirnya kita temukan beberapa riwayat bahwa format sholat Qiyam Ramadan di Masjid Nabawi zaman Umar pun berubah. Perubahan itu mengarah kepada format yang lebih memudahkan dan tidak melelahkan, baik bagi imam itu sendiri atau juga makmumnya. Itu menunjukkan sikap responsif dari Umar bin Khattab kepada konstituennya. Dalam perkembangannya, ternyata imam yang ditentukan oleh Umar bukan dua saja, Ubay dan Tamim, tetapi lebih banyak dari itu. Bahkan Umar mengumpulkan para qori-qori itu untuk bergiliran menjadi imam Qiyam Ramadan di Masjid Nabawi. Dan
Lama waktu sholat pun ikut berubah. Awalnya sebagaimana sudah dibahas di awal, bahwa Ubay dan Tamim itu mengimami para jamaah dengan membaca surat Al-Mi'un yang jumlah ayatnya 100 lebih dalam satu rakaat, yang akhirnya membuat waktu sholat menjadi sangat lama. Perubahan waktu itu diawali dengan perubahan jumlah ayat yang dibaca, karena memang itulah sebab lamanya sholat. Umar bin Khattab setelah memerintahkan imam-imam sholat yang dipilih itu untuk membaca ayat Al-Quran dalam satu rakaat hanya 50 sampai 60 ayat saja. Dengan demikian, waktu yang dihabiskan untuk sholat qiyam Ramadan itu berubah lebih maju alias lebih cepat dari sebelumnya. Dalam perkembangannya lagi, Umar memerintahkan para imam-imam atau qori-qori itu untuk membaca dalam satu rakaat hanya 20 sampai 30 ayat saja. Itu tentu saja memangkas waktu sholat menjadi lebih cepat dari sebelum-sebelumnya. Riwayat ini juga diceritakan oleh Imam Al-Marwazi dalam kitabnya Qiyam Ar-Ramadan. Dari Abu Utsman, Umar memerintahkan para qori. Dari Abu Utsman, Umar mengumpulkan para qori dan memerintahkan yang mudah bagi mereka untuk membaca 30 ayat dalam satu rakaat dan 25 ayat bagi yang menengah serta bagi yang sulit hanya 20 ayat saja. Itu proses yang terjadi dalam perubahan tradisi dari sholat sendiri menjadi sholat berjamaah yang dipimpin oleh banyak qori. Bahkan dari kitab yang sama juga, Imam Al-Marwazi meriwayatkan bahwa sholat di zaman Umar akhirnya menjadi sangat ringan karena mereka masih sempat istirahat dan tidur setelah Isya sekitar 1/4 malam, dan 2/4 mereka gunakan untuk sholat, dan di 1/4 terakhir mereka bisa santap sahur. Dari jumlah ayat yang dibaca pun berkurang dengan jumlah rakaat yang ditambah. Untuk kali ini ayat yang dibaca dalam satu rakaat hanya 5 sampai 6 ayat, dan jumlah rakaat bertambah menjadi 18 rakaat qiyam Ramadan, yang sebelumnya 8 juga 13 rakaat sebagaimana sebelumnya sudah kami tampilkan riwayatnya. Ini proses yang dilalui oleh umat Islam ketika Umar menjabat sebagai khalifah, dari mulai sholat yang lama dan panjang dengan jumlah rakaat yang sedikit, lalu kemudian menjadi sholat malam yang ringan dengan jumlah rakaat yang lebih banyak. Ini sesuai dengan kaidah kepemimpinan yang banyak dipegang oleh ulama dan pendahulu bahwa hukum al-hakim amnutun bil maslahah, yakni kebijakan pemimpin haruslah sesuai dengan kemaslahatan yang mestinya diterima oleh bawahannya. Beberapa hadis sudah disampaikan yang di dalam disebutkan juga jumlah rakaat yang dikerjakan oleh para qori dan imam yang diperintahkan oleh Umar, Ubay bin Ka'ab, dan lainnya. Awal kali sholat diberlakukan dengan format berjamaah dan imam yang satu. Umar memberikan instruksi awal untuk memimpin jamaah qiyam Ramadan dengan 8 rakaat dan 3 witir alias 11 rakaat. Ini bisa kita temukan dalam riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Dari Sa'ab bin Yazid, Umar memerintahkan Ubay dan Tamim dan Al-Dari untuk mengimami jamaah qiyam Ramadan 11 rakaat. Lalu beberapa eksperimen dikerjakan dan proses itu berkembang yang akhirnya mengalami perubahan. Sholat qiyam Ramadan kemudian bertambah rakaat dari 8 menjadi 13 rakaat. Dari Al-Sa'ib bin Yazid dari Umar berkata, beliau mengumpulkan jamaah dengan Imam Ubay bin Ka'ab dan Tamim Al-Dari, dan Ubay melakukan sholat malam beserta witir dengan 13 rakaat. Belum lama kita lewatkan riwayat yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab memberi perintah sholat malam Ramadan di Masjid Nabawi dengan format 18 rakaat, dan di setiap rakaat dibaca 5 sampai 6 ayat saja, di mana mereka masih bisa beristirahat dan bahkan tidur di 1/4 pertama malam dan melaksanakan sholat di 2/4 malam, dan 1/4 malam terakhir mereka sudah kembali ke rumah guna menyantap sahur. Dalam banyak riwayat kita juga mendapati bahwa Umar pernah juga menginstruksikan para imamnya untuk memandu sholat malam Ramadan di Masjid Nabawi dengan 23 rakaat, yakni 20 rakaat dan 3 sholat witir. Salah satu riwayatnya adalah riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta. Dari Yazid bin Tuman, beliau berkata, orang-orang ketika zaman Sayyidina Umar melaksanakan sholat di bulan Ramadan 23 rakaat. Dalam kitabnya Imam Al-Marwazi mengeluarkan satu lagi riwayat tentang jumlah rakaat tarawih
yang terjadi di zaman Umar, yakni riwayat dari Muhammad bin Sirin yang menyebut bahwa Umar pernah memerintahkan Mu'ad Al-Qari untuk menjadi imam dengan jumlah rakaat sebanyak 41. Syekh Atiyah Sali dalam kitabnya menegaskan bahwa memang itu terjadi ketika Umar menjabat sebagai khalifah dan memimpin sepenuhnya tentang apa yang terjadi di Masjid Nabawi. Beliau juga menjelaskan bahwa 41 rakaat itu formatnya 36 rakaat tarawih dan 5 rakaat witir. Ditambah dengan penjelasan dari Imam Hajar Al-Asqalani tentang siapa itu Mu'ad Abu Halimah Al-Qari, beliau mengatakan Mu'ad bin Al-Haris Al-Ansori disebut juga dengan kunyah Abu Halimah. Beliau adalah salah seorang yang diminta oleh Umar untuk menjadi imam tarawih di masa Umar menjabat. Beliau adalah orang yang terakhir yang diberi kunyah Abu Al-Harith. Beliau wafat pada tahun 63 Hijriah sebelum kejadian Al-Harrah. Mungkin saja istilah tarawih itu muncul di masa ini karena memang sebelumnya yakni zaman Abu Bakar dan juga Nabi, istilah tarawih bukanlah istilah yang dikenal atau dipakai. Menjadi mungkin muncul di masa kini karena dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Marwazi dalam kitab Qiyam Ramadan sudah disebutkan di subbab sebelum ini. Menjadi mungkin muncul di masa ini karena dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Marwazi dalam kitab Qiyam Ramadan bahwa Al-Hasan meriwayatkan tentang Ubay yang diperintahkan oleh Umar untuk menjadi imam Qiyam Ramadan dengan bacaan 5-6 ayat di setiap rakaat dan setiap 2 rakaat istirahat. Dengan redaksi riwayat seperti ini, memberikan mereka istirahat sekedar berwudu dan menunaikan hajat mereka. Yurawihu itu adalah asal muasal dari kata tarawih karena memang tarawih itu adalah bentuk plural dari single tarwih dan tarwih adalah bentuk masdar dari kata kerja rawaha yurawihu. Bisa jadi itulah kenapa sholat ini disebut dengan istilah tarawih karena pelaksanaannya ketika zaman ini imam memberikan banyak tarwih alias istirahat untuk para makmum di setiap selesai 2 rakaat. Itu berarti jika sholat dikerjakan dengan 18 rakaat, mereka mendapatkan 9 kali tarwih dan kalau sholat itu dikerjakan dengan 20 rakaat, maka tarwih yang ada menjadi 10 kali tarwih. Apalagi jika ditambah dengan 3 rakaat witir yang formatnya 2 rakaat plus 1, itu berarti tarwih menjadi 12 kali dan itu banyak. Karena itulah sholat ini dinamakan sholat tarwih. Karena di dalamnya imam memberikan banyak tarwih alias istirahat di setiap selesai salam.